Hello guys, selamat datang di channel gua. Channel kita maksudnya, hahaha. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Indonesia. Udah pada tahu kan Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, punya banyak banget budaya, dan pastinya penuh dengan keunikan. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita bahas tentang fakta-fakta menarik seputar Indonesia. Mulai dari ekonomi, sosial, politik, sampai sejarahnya. Siap-siap takjub ya, stay tuned. Oke guys, sekarang kita bahas tentang ekonomi Indonesia. Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya ini punya banyak hal menarik untuk dibahas. Tahu nggak sih, kalau Indonesia itu punya GDP yang gede banget? GDP atau Produk Domestik Bruto Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun, menunjukkan betapa dinamisnya perekonomian kita. Serius, bahkan Indonesia termasuk dalam G20, alias 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya peran penting di kancah ekonomi global. Keren kan? Nah, ekonomi Indonesia ini ditopang sama beberapa sektor utama, kayak pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Pertanian menyediakan bahan pangan dan bahan baku industri, sementara manufaktur menghasilkan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Ngomong-ngomong soal pariwisata, Indonesia punya Bali, Pulau Dewata yang terkenal banget sama pantainya yang indah dan budayanya yang unik. Bali menjadi salah satu destinasi wisata utama di dunia. Nggak heran deh kalau banyak turis asing yang betah banget liburan di Bali. Selain Bali, Indonesia juga punya banyak destinasi wisata lain yang nggak kalah menarik, seperti Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat. Selain itu, Indonesia juga lagi gencar-gencarnya nih mengembangkan sektor digital. Transformasi digital ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bisnis. Bayangin aja, sekarang kita bisa belanja online, pesan makanan, bahkan bayar tagihan cuma lewat smartphone. Teknologi digital memudahkan kita dalam banyak hal dan membuka peluang baru bagi perekonomian. Gokil nggak tuh? Tapi guys, di balik semua pencapaian itu, Indonesia juga punya tantangan ekonomi. Salah satunya adalah infrastruktur, yang masih perlu banyak perbaikan dan pengembangan. Salah satunya adalah kesenjangan sosial yang masih tinggi. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ini nih yang harus jadi perhatian kita bersama, supaya ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini melalui berbagai program pembangunan dan bantuan sosial. Gimana guys? Udah mulai tertarik buat bahas Indonesia lebih dalam lagi? Kita bisa belajar banyak dari perkembangan ekonomi Indonesia dan tantangan yang dihadapinya. Tenang, masih banyak hal seru yang bakal kita bahas di video kali ini. Stay tuned! Kita akan mengupas lebih dalam tentang berbagai sektor ekonomi dan bagaimana mereka berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Lanjut guys, sekarang kita ngomongin tentang masyarakat Indonesia. Kalian pasti udah tahu dong kalau Indonesia itu negara kepulauan yang luas banget. Nah, karena luasnya itu, Indonesia punya banyak banget suku, budaya, dan bahasa. Seru ya? Bayangin aja, ada lebih dari 1.340 suku bangsa di Indonesia. Mulai dari suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Asmat, dan masih banyak lagi. Masing-masing suku punya tradisi dan adat istiadat yang unik dan menarik buat dipelajari. Nggak cuma suku dan budayanya aja yang beragam, bahasa daerah di Indonesia juga banyak banget. Ada bahasa Jawa, Sunda, Bali, Minang, dan masih banyak lagi. Seru kan kalau kita bisa ngerti banyak bahasa? Kayak punya kekuatan super gitu. Tapi guys, meskipun Indonesia punya banyak perbedaan, kita tetap satu ya. Kita semua bersatu di bawah bendera merah putih dan punya semboyan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keren kan? Nah, itulah sekilas tentang masyarakat Indonesia. Gimana, udah mulai ngerasa bangga jadi orang Indonesia? Bab ketiga, politik di Indonesia, demokrasi rasa Pancasila. Oke guys, sekarang kita masuk ke bahas politik nih. Politik di Indonesia itu seru banget, penuh warna, dan pastinya nggak ngebosenin. Tenang, nggak usah tegang gitu mukanya. Kita bakal bahas dengan cara yang santai dan asik. Kita bahas yang seru-seru aja kok. Politik itu nggak selalu soal debat panas dan konflik, tapi juga soal bagaimana kita bisa berpartisipasi dan membuat perubahan. Nah, Indonesia itu menganut sistem demokrasi, yang artinya rakyat punya hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap suara itu penting dan berharga.
Di Indonesia ada banyak partai politik yang berlomba-lomba untuk mendapatkan suara rakyat. Mulai dari partai nasionalis, partai religius, sampai partai yang fokus pada isu-isu tertentu. Setiap partai punya visi dan misi yang berbeda, dan itu yang bikin pemilu jadi menarik. Seru kan kayak lagi nonton pertandingan gitu? Kampanye politik di Indonesia itu penuh semangat dan antusiasme. Nah, setiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Pemilu ini adalah momen penting bagi demokrasi kita. Pemilihan umum ini biasanya berlangsung meriah dan penuh dengan warna-warni atribut kampanye. Setiap sudut kota dihiasi dengan poster dan spanduk. Tapi guys, meskipun kadang diwarnai dengan perbedaan pendapat, penting banget buat kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan sampai gara-gara beda pilihan politik, kita jadi musuhan sama tetangga atau teman sendiri. Kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Ingat, kita ini saudara sebangsa dan setanah air. Gimana guys? Politik itu seharusnya menyatukan kita, bukan memecah belah. Udah mulai paham kan tentang politik di Indonesia? Politik itu bukan cuma urusan elit, tapi juga urusan kita semua. Intinya, politik itu nggak selalu serem dan menegangkan kok. Kita bisa belajar banyak hal dari politik, termasuk bagaimana cara berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang penting, kita harus aktif dan kritis dalam berpolitik, tapi tetap santai dan gak perlu baperan. Kita bisa berdiskusi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Jadi ayo kita semua berpartisipasi dalam politik dengan cara yang positif. Jangan takut untuk menyuarakan pendapat, tapi juga jangan lupa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Politik itu bisa jadi topik yang menyenangkan kalau kita membahasnya dengan cara yang santai dan penuh rasa hormat. Yuk, kita jadikan politik sebagai alat untuk membangun bangsa yang lebih baik. Bab keempat, perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih, yaitu sejarah Indonesia. Sejarah yang penuh dengan lika-liku, perjuangan, dan pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Siap-siap ya, karena sejarah Indonesia itu panjang dan penuh dengan perjuangan. Dari masa penjajahan hingga akhirnya meraih kemerdekaan, setiap langkahnya penuh dengan cerita heroik. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Bayangkan, selama itu, rakyat Indonesia hidup di bawah tekanan dan eksploitasi, dan Jepang selama 3,5 tahun. Meskipun lebih singkat, masa penjajahan Jepang juga sangat berat dan penuh penderitaan. Bayangin aja guys, selama itu nenek moyang kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Mereka tidak pernah menyerah, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Nggak kebayang deh gimana susahnya. Mereka harus berjuang dengan segala keterbatasan, namun semangat juang mereka tidak pernah padam. Tapi guys, semangat juang rakyat Indonesia nggak pernah padam. Mereka terus berjuang dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Banyak pahlawan nasional yang berjuang dengan gigih, kayak Soekarno, yang dengan pidatonya mampu membakar semangat rakyat untuk terus berjuang. Hatta, yang dengan kecerdasannya mampu merumuskan strategi perjuangan. Cut Nyak Dien, yang dengan keberaniannya memimpin perlawanan di Aceh, Diponegoro, yang dengan semangatnya memimpin Perang Jawa, dan masih banyak lagi. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena akhirnya Indonesia bisa merdeka. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa ini menjadi puncak dari perjuangan panjang rakyat Indonesia. Peristiwa bersejarah ini menandai berakhirnya penjajahan di bumi pertiwi dan menjadi tonggak awal bagi Indonesia untuk membangun negaranya sendiri. Meskipun Indonesia sudah merdeka, bukan berarti perjuangan kita selesai begitu aja. Justru, ini adalah awal dari perjuangan baru untuk membangun bangsa yang lebih baik. Kita harus terus berjuang untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti memberantas korupsi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mensejahterakan rakyat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, seperti memberantas korupsi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mensejahterakan rakyat. Semua ini membutuhkan kerja keras dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Nah, itulah sekilas tentang sejarah Indonesia. Semoga dengan mempelajari sejarah, kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan dan memahami betapa berharganya kemerdekaan yang kita miliki sekarang. Kita bisa lebih menghargai jasa para pahlawan dan termotivasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.
Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan semangat yang sama dan termotivasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Dengan semangat persatuan dan kerja keras, kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan kita. Gimana guys? Seru kan ngebahas tentang Indonesia? Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian tentang negara kita tercinta ini ya. Jangan lupa kasih like di video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau ada yang mau ditanyain atau didiskusiin. Dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!